Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvino Farizkia, NPM 195020064, sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Rizka Sepia, NPM 195020044. Ada Ingrid Granita, 195020055. Ada saya sendiri, Silvina Farizkia, 195020064. Ada Susi Anissa, NPM 195020074. Kali ini yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua, karakteristik dan tujuan Discovery Learning. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Yang keempat, langkah-langkah Discovery Learning. Yang kelima, penerapan Discovery Learning. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Discovery Learning akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Sepia. Perkenalkan, nama saya Rika Sepia Dwi Putri, NPM 1950244. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Discovery Learning dan juga karakteristik Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Terdapat juga pengertian Discovery Learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sun, Discovery Learning merupakan aktivitas intelektual siswa di mana mereka mampu menguraikan sebuah prinsip atau konsep. Aktivitas intelektual diantaranya adalah mengobservasi, memahami, mampu mengklasifikasi, menciptakan asumsi, menjabarkan, menakar menciptakan kesimpulan. Yang kedua, menurut Hosnan, Discovery Learning adalah model pengembangan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa investigasi dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Dengan belajar aktif ini, siswa juga bisa dilatih berpikir secara analisis dan problem solving sehingga ilmu pengetahuan bisa bertahan lama dalam diri siswa. Yang ketiga, menurut Rus Effendi, Discovery Learning merupakan model yang mengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya secara aktif. Lalu ada karakteristik Discovery Learning. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, para siswa berperan aktif sebagai ilmuwan, peneliti, serta penemu. Dan yang ketiga, bahan ajar yang berbentuk informasi dan para siswa melakukan tindakan, menghimpun, membandingkan, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Maksud dari karakteristik-karakteristik tersebut yaitu siswa yang aktif menggali informasi dan data, mengolahnya, kemudian menjadikannya pengetahuan baru berdasarkan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Guru berperan sebagai pembimbing yang menyediakan sumber informasi, menunjukkan sumber informasi. Kemudian, biarkan siswa yang mencari dan menggali informasi tersebut. Selanjutnya, guru berperan sebagai pembimbing untuk mengonstruksi pengetahuan siswa, menggabungkan informasi yang sudah dimiliki, kemudian digabung, dan diperkaya dengan informasi baru.
Baik, perkenalkan nama saya Inggit Granita, NPM 1950255. Saya akan menjelaskan tentang tujuan Discovery Learning. Yang pertama, dalam Discovery Learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran banyak meningkat ketika Discovery Learning digunakan. Yang kedua, siswa menemukan pola situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau ekstrapolate informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat. Yang keempat, membantu siswa membentuk cara kerjasama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, menunjukkan keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui Discovery Learning lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi Discovery Learning dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivasi baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar baru. Yang selanjutnya yaitu kelebihan Discovery Learning. Kelompok kami hanya menampilkan 5 poin saja. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, tergantung bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang kelima, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Baik, perkenalkan nama saya Susi Anissa, NPM 1950274. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan Discovery Learning. Yang pertama, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Yang kedua, pengajaran Discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan pengembangan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep, baik tertulis maupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang keempat, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang kelima, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau memecahkan masalah lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa, 3. Memilih materi pelajaran, 4. Menentukan topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, 5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa.
6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan terdapat yang pertama, pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa untuk melakukan eksplorasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Setelah melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, pilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, dan melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Yang keempat, data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, pembuktian. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Yang terakhir, kesimpulan. Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan discovery learning. Penerapan discovery learning itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama, harus memiliki topik atau tema. Yang kedua, subtopik atau tema. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, alokasi waktu. Dan yang terakhir itu ada indikator. Seperti yang dicontohkan, topik atau tema di sini mengambil kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Subtopiknya mengambil konsep listrik statis. Kompetensi dasar yang harus dimilikinya yaitu memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, halaman listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya, serta sifat hantaran listrik pada bahan. Kemudian, alokasi waktu dalam satu pertemuan 2 kali 40 menit. Yang selanjutnya, itu indikator. Indikator di sini, yang pertama, mengidentifikasi bagian sel saraf, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, menyebutkan contoh-contoh hewan yang menghasilkan listrik, menjelaskan prinsip kelistrikan pada beberapa hewan, dan yang terakhir membuat makalah tentang kelistrikan pada saraf manusia dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Cara penerapan seperti itu secara tidak langsung dapat mempermudah mahasiswa dalam menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Karena
ketika mereka melakukan percobaan, akan ada hal-hal yang baru atau pengetahuan-pengetahuan yang baru yang ditemukan oleh siswa, sehingga pengetahuan mereka terhadap materi ataupun hal yang diuji cobakan itu bisa bertambah dan menambah manfaat untuk mereka, sehingga tidak ada rasa bosan karena mereka melakukan aktivitas percobaan, dan kemudian tidak ada rasa tidak mengerti atau kebingungan karena mereka melakukannya sendiri, mengulik sendiri permasalahannya, sehingga mereka memahami secara benar-benar memahami karena mereka pun ikut serta dalam menemukan pengetahuan yang dimaksud oleh materi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sintak dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada stimulation. Pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik kelistrikan pada saraf dengan cara mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Yang kedua, problem statement. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada saraf sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan terkait dengan percobaan, dan peserta didik diminta membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang mereka rumuskan. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan membaca literatur tentang sel saraf pada manusia, mengamati gambar sel saraf manusia, kemudian membaca tabel tentang bagian-bagian saraf manusia dan fungsinya. Yang keempat ada data proses, pengolahan data. Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah informasi, mendiskusikan hasil pengumpulan informasi dari hasil pengamatan gambar dan bahan bacaan literatur tentang sel saraf pada manusia, dan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan dan pengamatan gambar. Yang kelima ada verification. Pada tahap ini, peserta didik membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan dengan cara memeriksa secara cermat rumusan hipotesis dan mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan apakah sesuai atau tidaknya. Dan yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan informasi dan diskusi, misalnya dengan cara menyimpulkan bahwa tubuh dapat merasakan rangsang dari lingkungan karena adanya sistem saraf yang memanfaatkan prinsip kelistrikan, dan memberikan contoh hewan-hewan yang menghasilkan listrik.